السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan umatnya tentang 3 perkara yang membinasakan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Fa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi." Yang artinya, adapun 3 perkara, 3 hal yang akan membinasakan seseorang ialah kekikiran, kepelitan yang ditaati, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, dan seseorang yang takjub kagum terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Masyaallah hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini adalah penyakit yang bisa membinasakan dan menghancurkan amalan seseorang serta menjerumuskannya ke dalam kehancuran dunia dan akhirat. Dan 3 perkara ini, yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Kekikiran adalah penyakit hati yang berakar dari cinta dunia dan takut kehilangan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa dijaga, diselamatkan oleh Allah dari sifat pelit dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian semua kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian semua sifat kikir, sifat pelit, karena kekikiran telah membinasakan umat sebelum kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Orang yang kikir, orang yang pelit,
sejatinya adalah orang yang tidak yakin terhadap janji Allah padanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan janji Allah kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidaklah akan mengurangi harta seseorang. Hadis riwayat Muslim. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap hari 2 malaikat turun mendoakan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat yang pertama mendoakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wa yaqulu al-akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah ganti balasan bagi orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua mendoakan, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pelit." Muttafaqun alaih. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang antum keluarkan di jalan Allah sejatinya tidak akan pernah hilang. Sedekah yang antum keluarkan sejatinya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti perumpamaan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya ada 100 biji. Sungguh Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kemudian perkara kedua yang juga membinasakan ialah hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Hawa nafsu adalah musuh terbesar manusia setelah syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hawa nafsu seperti sesembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pedoman hidupnya, dia akan tersesat meskipun dia adalah orang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Bal'am yang tergincir disebabkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami, tetapi dia condong kepada dunia serta mengikuti hawa nafsunya. Masyaallah hadirin, Bal'am adalah seorang di zaman Bani Israel, seseorang yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah berikan ilmu, namun dia tergelincir. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan dunia hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia setelah sebelumnya berada di tempat yang begitu mulia, Allah jadikan dia orang yang begitu terhina. Wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, di antara penyakit yang juga membinasakan ialah kagum terhadap diri sendiri, ujub. Ujub adalah seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan banyaknya amalnya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang bahayanya ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudhnibun, khashitu alaikum ma huwa akbar min dhalik, al-ujub." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh aku khawatir terhadap kalian. Kalian akan ditimpa penyakit yang lebih berbahaya daripada dosa tersebut, yaitu sifat ujub, sifat kagum terhadap diri sendiri. Masyaallah hadirin, penyakit ujub ialah penyakit yang bisa membatalkan pahala amal seseorang serta menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi
qad a'jabathu jummatuhu wa burdah idh khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dengan rambut dan pakaiannya yang indah, dia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Subhanallah, waktu itu Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi dan ia terus tenggelam hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya jamaah sekalian, marilah kita menjaga hati kita dari segala penyakit. Karena sejatinya orang yang Allah selamatkan dari penyakit-penyakit di atas adalah orang yang beruntung. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 penyakit ini, kekikiran, hawa nafsu, serta ujub adalah penyakit yang menghancurkan seseorang serta menghilangkan pahalanya. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak sedekah dan juga bersikap tawadhu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak taubat, istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa yang kita lakukan dengan sadar ataupun dosa yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Dan hakikatnya penyakit-penyakit di atas tidak lain tidak bukan disebabkan karena cinta dunia dan takut kematian. Dan nasihat terakhir dari khatib ini adalah bahwasanya kita semua harus berusaha semampu kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari diliputi sifat kikir, sifat hawa nafsu, serta ujub. Semoga khutbah singkat ini dapat menjadi sebab-sebab meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.